Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita kembali bertemu di dalam program Sapa Senja di sore hari ini. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tentunya di dalam perkumpulan kita bersama dengan keluarga di rumah. Adapun renungan firman Tuhan bagi kita di sore hari ini terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Roma pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Kita melanjutkan perenungan firman Tuhan dari minggu yang lalu. Firman Tuhan berkata demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya firman Tuhan ini adalah pesan seorang rasul kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Dan saya percaya Bapak Ibu jemaat bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat pada waktu di Roma sangat update juga dengan jemaat Tuhan atau keadaan orang percaya saat ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita di sore hari ini seperti minggu yang lalu adalah sikap orang percaya dalam persekutuan. Kita sebagai orang percaya tentunya terhisap di dalam satu komunitas. Kita sebagai orang percaya tentunya kita berada di dalam persekutuan, yaitu persekutuan umat Tuhan, di dalam gereja, di dalam komunitas-komunitas yang lain. Nah, disinilah pesan Rasul Paulus kepada setiap kita sebagai jemaat Tuhan. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya yang sudah terhisap di dalam persekutuan, menjadi jemaat yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Sikap orang percaya dalam persekutuan. Sore hari ini ada 5 hal yang akan menjadi pelajaran kita. Yang pertama, sikap orang percaya dalam persekutuan yang pertama adalah sikap sabar dalam kesesakan. Kita melihat di dalam ayat 12 bagian A. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kesesakan, artinya ada begitu banyak macamnya yang dihadapi oleh kita selaku orang percaya. Apakah itu di dalam pekerjaan, apakah itu di dalam rumah tangga, apakah itu di dalam pendidikan anak-anak, atau apakah itu di dalam pelayanan, atau sebagai kita orang atau hamba-hamba Tuhan, kesesakan-kesesakan yang kita hadapi berbeda-beda. Tetapi firman Tuhan berpesan kepada kita sore hari ini, bagaimana kita sabar di dalam kesesakan tadi. Karena Rasul Paulus mengalami hal demikian, dan Rasul Paulus juga menyadari bagaimana jemaat-jemaat yang ada di Roma tadi, ketika mereka di dalam kesesakan, tentunya mereka harus bersabar. Yang kedua, sikap orang percaya dalam persekutuan yang kedua adalah sikap bertekun di dalam doa. Ayat 12 bagian B dikatakan begini: dan bertekunlah di dalam doa. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, tentunya untuk bertekun di dalam doa butuh yang namanya komitmen. Untuk bertekun di dalam doa butuh yang disebutkan dengan pengorbanan. Karena apa? Tentunya bahwa ketika kita berada di dalam situasi yang tersesat, ada 2 pilihan. Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan,
atau semakin menjauh dari Tuhan, atau semakin kita menggunakan lutut kita untuk berdoa kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, bertekunlah di dalam doa. Karena apa? Karena ketika kita berdoa, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita cakap, atau ketika kita berada di dalam kesesakan tadi, kita sanggup, kita dapat bertahan menghadapinya. Ini sangat penting Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tetap bertekun di dalam doa atas segala kesesakan yang kita hadapi. Yang ketiga, sikap orang percaya dalam persekutuan adalah sikap bersukacita dengan orang yang bersukacita. Kita melihat di ayatnya yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini memang seperti itu. Kadang ada sukacita, kadang ada kesedihan, atau kadang ada duka cita. Tetapi Rasul Paulus berkata ketika jemaat yang ada di Roma tersebut mengalami persoalan atau mengalami kesesakan, Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di sana supaya tetap mereka bersukacita dengan orang yang bersukacita. Karena memang pengkhotbah juga mengajarkan bahwa memang kehidupan ini ada masanya. Karena segala sesuatu yang ada di kolong langit ini ada waktunya. Kita sebagai orang percaya atau kita sebagai manusia, kadang kita memasuki musim-musim kehidupan. Musim kehidupan ini kadang kita terima, kadang enggak. Atau kadang enak mengenakan secara daging kita, atau mungkin sangat mengoreksi secara rohani kita. Tetapi firman Tuhan mengajar kita di sore hari ini, bagaimana kita dapat bersikap bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis, atau bersedihlah dengan orang yang bersedih. Apa yang dirasakan oleh orang lain, atau apa yang dirasakan oleh kita sekarang ini, kita sama-sama bertekun, kita sama-sama saling mendoakan. Yang keempat, sikap orang percaya dalam persekutuan yang keempat adalah sikap sehati sepikir. Di ayat 16 berkata demikian, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Di dalam keluarga butuh yang disebut dengan sehati sepikir. Di dalam pelayanan butuh atau perlu yang disebut dengan sehati sepikir. Karena apa? Kalau tidak ada kesehatian atau ketika tidak ada kesepakatan, pasti pelayanan atau keputusan-keputusan di dalam keluarga juga akan berantakan. Karena Rasul Paulus mengalami hal demikian terhadap rekan-rekannya atau teman-teman sepelayanannya. Karena di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, di dalam melakukan pekerjaan kita di rumah, butuh yang disebut dengan kesehatian, kesepakatan, supaya terjadi keharmonisan di sana, sehingga keputusan itu bukan terjadi dengan keputusan kita. Haleluya. Yang kelima, sikap orang percaya dalam persekutuan adalah sikap tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tentunya bahwa ketika kita berusaha melakukan sesuatu yang baik, ketika kita berusaha melakukan firman Tuhan, sering kita mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Karena apa? Karena itulah kehidupan. Karena ketika kita menanam yang namanya kebaikan, belum tentu kita dapat menuai yang baik. Tetapi sekalipun hal itu terjadi, firman Tuhan mengajar kita, tidak ada alasan bagi kita untuk mundur melakukan yang namanya kebaikan tadi. Tetapi sekalipun kita tidak mengharapkan, atau ketika kita tidak mendapatkan yang namanya balasan kebaikan yang sudah kita tabur, kita percayalah, mungkin tidak sekarang, tetapi keturunan kita, atau mungkin di hari akan datang, kita akan melihat bagaimana apa atau buah dari taburan yang sudah kita berikan tadi. Kita mempercayai bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Karena apa yang akan kita tabur, itu juga yang nantinya yang akan kita tuai. Memang benar bahwa kita tidak mengharapkan apa atau balasan dari pemberian atau taburan yang kita tabur tadi. Tetapi
ketika kita berlaku adil, ketika kita berlaku setia, ketika kita memperlakukan orang lain atau belas kasihan kepada semua orang, maka firman Tuhan akan memberikan kelegaan, akan memberikan bagi kita sesuatu hal yang luar biasa dari setiap pemberian, dari setiap firman Tuhan yang sudah kita lakukan tadi. Hanya pesan firman Tuhan bagi kita di sore hari ini, mari kita tekun, berlomba-lomba, bersama-sama melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah renungan bagi kita di sore hari ini. Kita tetap maju di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, karena pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.